membahas beberapa hal yang terkait di dalam bagi hasil. Nah, untuk terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari bagi hasil tersebut. Nah, jadi bagi hasil adalah sistem yang digunakan terutama untuk mereka yang mengedepankan ekonomi syariah. Tidak hanya dalam hal berbisnis, sistem ini juga sering digunakan dalam perbankan. Nah, bagi hasil juga selain sebagai sebuah kesepakatan dagang, juga merupakan sistem yang dijalankan oleh bank syariah. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil dana antara penyedia dana dan pengelola dana. Nah, jadi peneliti juga menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu antara bank syariah sebagai syahibul mal atau pemilik dana dan nasabah sebagai mudarib yang menerima dana. Jadi ada 4 materi yang saya akan jelaskan di dalam bagi hasil. Yang pertama yaitu tahapan perhitungan bagi hasil, dan yang kedua menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, dan yang ketiga yaitu menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil, dan yang terakhir yaitu menentukan hak bagi hasil usaha untuk bank dan nasabah. Jadi yang pertama yaitu tahapan perhitungan bagi hasil. Nah, jadi di tahapan ini ada 2 tahapan ya teman-teman, yaitu tahapan yang diterima bank dan tahapan perhitungan bagi hasil pendapatan. Untuk itu saya akan menjelaskan tahapan yang diterima bank. Yang pertama yaitu menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, dan yang kedua yaitu menentukan jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil, dan yang ketiga yaitu menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Yang keempat yaitu menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah, dan yang terakhir yaitu akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. Nah, dan untuk yang selanjutnya yaitu tahapan perhitungan bagi hasil pendapatan. Yang pertama yaitu menentukan prinsip bagi hasil yang digunakan, dan yang kedua menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil, dan yang ketiga menghitung saldo rata-rata harian penyaluran dana, dan yang keempat distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai nisbah yang disepakati, dan yang kelima menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana, dan yang terakhir yaitu menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dari bank. Dan yang kedua yaitu menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil, revenue sharing maupun bagi untung, profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah tahun 2007. Ikatan Akuntan menyatakan secara eksplisit bahwa dalam hal prinsip pembagian hasil usaha, terminologi pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah pendapatan bruto, gross profit. Dalam praktek perbankan, gross profit sharing yang dibagi hasil kepada pihak ketiga yaitu yang pertama, margin bank yang meliputi margin murabahah, salam, dan istisna. Dalam hal ini, margin bank adalah selisih antara harga jual barang dengan harga beli. Sekiranya ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut mengurangi margin bank. Dan yang kedua itu pendapatan ijarah bersih. Dalam hal ini, pendapatan ijarah adalah selisih antara pendapatan ijarah dengan akumulasi penyusutan ijarah. Gain atas penjualan aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan ijarah. Yang ketiga yaitu bagi hasil pembiayaan mudarohah dan pembiayaan musyarakah. Penggunaan gross profit sharing sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil lagi bagi perbankan syariah maupun nasabah, karena penggunaan laba bruto sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah mempertimbangkan faktor kinerja penjualan dan juga biaya harga pokok penjualan sebagai komponen perhitungan laba atau pendapatan bruto.
Materi yang selanjutnya yaitu menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Prinsip perhitungan bagi hasil yang akan digunakan, misalnya menggunakan revenue sharing, maka dari laporan laba rugi dapat diperoleh jumlah pendapatan yang akan diperhitungkan untuk bagi hasil dari masing-masing jenis pembiayaan. Tahap selanjutnya adalah menghitung pendapatan yang akan didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dalam perolehan pendapatan terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh bank syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah. Yang kedua, sebagai pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah dan sebagian pendapatan dari modal bank. Oleh karena itu, adanya variasi tersebut, maka perlu dipisahkan mana yang pendapatannya diterima dari sumber dana nasabah dan berasal dari dana bank. Hal ini penting karena jika pendapatan diperoleh dari sumber dana yang dimiliki bank, maka tidak ada distribusi bagi hasil untuk nasabah. Artinya semua pendapatan menjadi hak bank. Dan untuk materi terakhir yang saya akan jelaskan yaitu menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Untuk melanjutkan menghitung hasil akhir berapa pendapatan bagi hasil yang akan diterima bank dan nasabah, maka diperlukan informasi tambahan yang digunakan seperti tersaji dalam tabel yang ada di gambar. Yaitu jenis kelompok tabungan mudharabah dengan saldo rata-rata 60 juta, nisbah nasabahnya 40% dan nisbah banknya 60%. Deposito mudharabah untuk 1 bulan saldo rata-ratanya itu 40 juta dan nisbah nasabahnya 60%, sedangkan nisbah banknya 40%. Untuk yang 3 bulan yaitu saldo rata-ratanya 30 juta dan nisbah nasabahnya itu 65%, sedangkan nisbah banknya yaitu 35%. Sedangkan yang 6 bulan saldo rata-ratanya yaitu 50 juta dan nisbah nasabahnya 65% dan nisbah banknya itu 35%. Dan yang 12 bulan yaitu dengan saldo rata-rata 20 juta dan nisbah nasabahnya 70%, sedangkan nisbah banknya 30%. Nah, jadi bagi hasil adalah sistem yang digunakan terutama untuk mereka yang mengedepankan ekonomi syariah. Tidak hanya dalam hal berbisnis, sistem ini juga sering digunakan dalam perbankan. Bagi hasil juga selain sebagai sebuah kesepakatan dagang, juga merupakan sistem yang dijalankan oleh bank syariah. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Peneliti juga menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu antara bank syariah sebagai syahibul mal atau pemilik dana dan nasabah sebagai mudarib yaitu penerima dana. Mungkin sekian penjelasan dari materi bagi hasil. Jika ada yang salah mohon dibenarkan, dimohon untuk teman-teman yang nonton di like dan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.